Radiasi sinar matahari. Radiasi adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Pancaran energi matahari berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Faktor yang mempengaruhi penerimaan radiasi matahari diantaranya jarak matahari sejauh 15 juta kilometer, intensitas cahaya matahari, panjang hari, dan pengaruh atmosfer. Lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Wilayah yang mendapat sinar matahari dalam jangka waktu yang lebih lama, suhunya akan lebih tinggi, seperti di Indonesia yang berada pada garis ekuator yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang, makin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Suhu udara. Suhu adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu tertinggi terjadi pada tengah hari dan suhu terendah terjadi pada saat menjelang fajar. Rata suhu di bumi berkisar sekitar 150 derajat pada permukaan air laut, tetapi bervariasi menurut letak lintang, ketinggian, musim, dan waktu setiap harinya. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer yang ditemukan pertama kali oleh Galileo Galilei pada abad ke-16. Wilayah yang berada di sepanjang ekuator memiliki suhu yang relatif stabil karena mendapat panas setiap harinya. Berbeda dengan daerah kutub yang mendapat panas selama 6 bulan dan musim dingin selama 6 bulan. Faktor yang mempengaruhi variasi suhu diantaranya durasi penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, dan banyak sedikitnya awan. Nomor 4, kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada waktu dan tempat tertentu. Kemampuan udara untuk menangkap air terbatas. Kelembaban udara berbanding terbalik dengan suhu, sehingga kelembaban tertinggi terjadi pada saat fajar dan kelembaban terendah terjadi pada saat tengah hari. Kelembaban udara dibagi menjadi dua, yaitu kelembaban udara mutlak atau absolut dan kelembaban udara relatif atau nisbi. Kelembaban udara mutlak adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara pada suatu tempat dan dinyatakan dengan banyaknya uap air dalam 1 meter kubik udara. Kelembaban udara relatif adalah perbandingan kelembaban udara mutlak dengan jumlah air maksimum yang dikandung oleh udara dalam suhu yang sama dan dinyatakan dalam persen. Selanjutnya, tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat molekul-molekul udara. Meskipun molekul udara tidak terlihat oleh mata, tetapi tetap mempunyai berat dan menempati ruang di angkasa. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer yang ditemukan oleh Torricelli tahun 1608 sampai 1647. Tekanan udara dibedakan menjadi 3, yaitu tekanan udara tinggi lebih dari 1013 mbar, tekanan udara rendah kurang dari 1013 mbar, dan tekanan di permukaan laut sama dengan 1013 mbar. Nomor 6, penguapan. Penguapan adalah proses pertukaran atau transfer air di permukaan bumi menjadi molekul uap air di atmosfer. Penguapan ada 3 jenis, yaitu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Penguapan evaporasi merupakan penguapan yang berasal dari perairan terbuka seperti laut. Penguapan transpirasi berasal dari penguapan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, sedangkan evapotranspirasi merupakan keseluruhan penguapan dari permukaan bumi. Next, penutupan awan. Awan adalah gumpalan uap air dan kristal es yang terapung di atmosfer. Lalu, bagaimana proses terbentuknya awan? Awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Udara yang mengalami kenaikan akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah.
Partikel-partikel yang disebut dengan aerosol inilah yang berfungsi sebagai perangkap air dan selanjutnya akan membentuk titik-titik air. Selanjutnya, aerosol ini terangkat ke atmosfer dan bila sejumlah besar udara terangkat ke lapisan yang lebih tinggi, maka ia akan mengalami pendinginan dan selanjutnya mengembun. Kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun inilah yang terlihat sebagai awan. Makin banyak udara yang mengembun, makin besar awan yang terbentuk. Nomor 8, kecepatan dan arah angin. Angin adalah massa udara yang bergerak dari tekanan maksimum menuju ke daerah yang bertekanan minimum yang sejajar dengan permukaan bumi. Angin dinamai sesuai dengan arah datangnya. Faktor yang mempengaruhi kecepatan angin diantaranya perbedaan tekanan udara, relief permukaan bumi, ada tidaknya tumbuhan, dan tingginya permukaan tanah. Ada beberapa jenis angin berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu angin tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup dengan arah yang tetap sepanjang tahun seperti angin pasat dan angin timur. Yang kedua, angin periodik. Angin ini angin yang bertiup secara periodik dalam jangka waktu tertentu seperti angin darat dan angin laut. Yang ketiga yaitu angin lokal. Angin ini bertiup pada waktu dan daerah tertentu seperti angin bahorok, angin fon, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair maupun beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi merupakan produk dari siklus hidrologi. Dengan adanya presipitasi, maka air di bumi jumlahnya akan tetap sama, yaitu hampir 326 juta kubik mil. Presipitasi dalam unsur cuaca dan iklim berupa embun, hujan, dan salju.